Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya lah. Sampai detik ini kita masih diberinya begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari yang cerah ini kita dapat melangkahkan kaki kita berkumpul bersama-sama di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang dalam rangka hari ini Jumat 27 Muharram tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 2024 Miladiah. Kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan ibadah salat Jumat, terlebih dahulu kami segenap takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kami informasikan bahwasanya waktu sholat Jumat hari ini dimulai pada pukul 12:11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah dari banyak sekali masjid, ratusan bahkan mungkin ribuan masjid yang ada di kota Palembang. Bapak-bapak, adik-adik, jemaah memilih untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami selaku takmir, guna senantiasa bersemangat memberikan yang terbaik untuk umat. Selanjutnya kami informasikan juga kepada seluruh jemaah yang masih berada di luar agar segera memasuki masjid, karena beberapa saat lagi acara ataupun rangkaian ibadah sholat Jumat akan dimulai, dan untuk segera meninggalkan seluruh aktivitasnya guna memenuhi panggilan Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Jum'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu ingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya, izinkan kami untuk melaporkan keadaan keuangan Masjid Baitur Rahman. Periode laporan keuangan Perutiri 26 Juli sampai dengan 2 Agustus tahun 2024. Saldo awal berjumlah Rp4.597.000. Adapun untuk penerimaan Jumat 26 Juli Rp4.529.000. Pingbud dari PA Rp1.000.000. Pinbuk Renov Rp2.000.000, jumlah penerimaan Rp8.029.000, sehingga saldo lalu berjumlah Rp12.626.000. Adapun untuk pengeluaran peribadatan Rp3.200.000, kebersihan Jumat Rp500.000, pak Rp180.000, imam dan marbot kafalnya Rp6.500.000, sep panti asuhan Rp2.153.000, sehingga total pengeluaran Rp12.533.000, dan saldo saat ini berjumlah Rp93.000. Jemaah, selanjutnya kami informasikan alhamdulillah ala kul haq, masjid kita dengan prinsip penggunaan dana dengan saldo minim mendekati nol, di mana untuk Jumat ini kas tersisa tinggal Rp93.000 saja. Insya Allah jemaah langsung disalurkan dan termanfaatkan. Selanjutnya kami informasikan pula mengenai laporan keuangan pembangunan Masjid Baitur Rahman Bang Raya 25 Juli sampai dengan 1 Agustus 2024. Saldo awal Rp63.367.000. Penerimaan atas nama Yeni Kusmianti Rp50.000, Said Albar Rp500.000, M. Faizal Unsri
1 juta rupiah. Marwan Azol Unsri 5 juta rupiah. Ibu Haja Fatona 5 juta rupiah. Ibu Hamba Allah 5 juta rupiah. Ibu Murni 5 juta rupiah. Ibu ST Asia 1 juta rupiah. Ibu Rizky Melansari 1 juta rupiah. Ibu Muryati 1 juta rupiah. Ibu Fitra 1 juta rupiah. Hamba Allah ataupun Ibu Rani 5 juta rupiah. Heru Bukti 50.000 rupiah. Ibu Nini Sulanti MT saldo saat ini berjumlah Rp61.936.000. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada Jumat yang salat pada Jumat ini yang salat di sini tetap istiqomah berinfak untuk finishing rumah Allah dan persiapan membangun 2 unit menara di mana kas sekarang tersedia sekitar 60 juta rupiah dari kebutuhan tahap awal yang diperkirakan dana yang dibutuhkan adalah 500 juta rupiah. Jadi masih dibutuhkan sekitar 440 juta rupiah lagi. Bagi yang ingin berimpak dapat juga melalui mushaf Quran lukisan kaligrafi sebesar 10 juta rupiah per halaman yang saat ini masih tersedia 49 halaman lagi. Kita doakan bagi yang berimpak untuk pembangunan operasional Masjid Baitur Rahman Bank Raya, baik itu melalui kotak amal yang ada di dinding dan yang diedarkan ketika waktu sholat, melalui kris bank, melalui infak mushaf Al-Quran, bahkan cash yang dititipkan kepada pengurus masjid, kemudian melalui sedekah berkah Jumat dan lain sebagainya. Semoga diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi dan lebih berkah. Jika ada hutang segera terbayarkan. Bagi yang sedang sakit, bagi yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, segera disembuhkan penyakitnya. Bagi yang ada masalah, dihilangkan masalahnya. Yang kesulitan mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan jodohnya dipercepat. Dan bagi yang sedang mencari pekerjaan, agar cepat mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan yang sedang ujian, agar sukses. Semua hajat dunia akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang telah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga dan kelak ditempatkan di surganya Allah. Amin. Juga kita berdoa kepada saudara-saudara kita warga muslim Palestina, yaitu mereka adalah saudara kita penjaga Masjidil Aqsa, merupakan salah satu tempat haram, tempat mulia bagi umat Islam di seluruh dunia, dan juga merupakan kiblat pertama bagi umat Islam di seluruh dunia. Bibarakatil umul Quran kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya kami informasikan yang bertindak sebagai khotib dan imam salat Jumat hari ini adalah Ustadz Muhammad Iqbal Harun LC. Alhamdulillah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya. Berkenan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi salat Jumat, kemudian di saat khutbah ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya antara Jumat yang saat ini dan Jumat sebelumnya ditambah 3 hari yang akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil lagi tercela. Hadis riwayat Muslim nomor 857. Baik hadirin jemaah, demikianlah laporan kami, dan marilah kita menyiapkan jiwa dan raga kita untuk mendengarkan pesan-pesan dalam khutbah Jumat dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak tidur dan tidak bicara ketika khatib sudah naik mimbar. Demikian, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ridho dan rahmatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar.
إلا الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم رب هذه الوقت التامة شرف وذرة العلية الرحمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر الأحباب rahimani wa rahimakumullah, segala puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa terlimpah ruah kepada hadratul Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita letak keselamatan seorang hamba dengan mengikut uswah dan qudwah kita, yaitu hadratul Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah manusia yang sempurna dan paripurna. Kata-katanya bak mutiara, kata-katanya indah menjadi penyejuk jiwa dan raga kita. Tingkah lakunya ketika kita itu akan memberikan keselamatan. Apapun yang beliau sampaikan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemaslahatan manusia. Maka segala aspek yang telah beliau ajarkan kepada kita, ketika kita camkan baik-baik, kita tadabburi, kita amalkan, kita ikhlas dalam mengamalkannya, kemudian kita sampaikan dan sebarkan, maka mudah-mudahan itu akan menjadi bagian dari pemberat timbangan kebaikan, baik untuk diri kita, orang tua kita, guru-guru kita, maupun keluarga serta keturunan kita. Amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah, ada satu doa yang doa ini merupakan bagian dari bagaimana seorang mukmin memandang kehidupan ini, bahwa bagi seorang mukmin ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu merupakan sawah ladangnya akhirat. Dan itu kemudian telah dijelaskan dengan sangat rinci, dengan sangat tegas dan lugas dalam doa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Doa tersebut beliau ajarkan karena beliau terus mengamalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Yang pertama, ya Allah, berikanlah kemaslahatan, perbaikilah agama kami, yang karena agama kami merupakan barometer, merupakan kompas, merupakan penimbang dari baik dan buruknya amal perbuatan kami.
karena sesungguhnya sebagai manusia yang hidup di muka bumi, kami ya Allah terombang-ambing dengan apa yang ada di depan kami. Banyak sekali onak dan duri, banyak gangguan, banyak kemudian tipuan-tipuan yang sebagaimana Allah telah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, la taghurrannakumul hayatud dunya wa la taghurrannakum billahil ghurur. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia, dan jangan sampai kalian tertipu dengan banyak hal yang akan menipu kalian. Maka kemudian jawabannya tidak lain dan tidak bukan, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang Allah ridai karena di dalamnya segala aspek kehidupan manusia sudah diukur, sudah diberikan aturan-aturan yang sangat jelas. Maka agama yang Allah ridai adalah agama Islam. Walhamdulillah, kita berharap bahwa Islam yang Allah telah percayakan kepada kita ini mampu kita emban, mampu kita jaga, mampu kita lestarikan dengan baik sampai akhir hayat kita. Untuk kita berdoa bermunajat kepada Allah bahwa mudah-mudahan agama yang terbaik ini boleh dianut oleh keluarga dan seluruh anak keturunan kita hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Maka telah dimuliakan Allah, agama ini sudah sempurna, tetapi sikap kita, pengamalan kita, manifestasi kita terhadap agama tergantung dengan bagaimana semangat atau tidaknya kita dalam menjalankannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Atau dalam bahasa yang lain, man aradallahu bihi khairan faqahahu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuknya, kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan yang menyangkut al-usul wal furu', kebaikan yang menyangkut hal-hal yang paling dasar maupun hukum-hukum cabang dalam Islam, yufaqihuhu fid din, niscaya Allah akan fahamkan, Allah akan dalamkan pemahamannya terhadap agama Islam ini. Karena Islam tidak hanya salat, Islam tidak hanya zakat, tetapi Islam adalah aturan yang mengatur bagaimana kita sebagai hamba Allah, bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat umum, bagaimana kita sebagai kepala keluarga, bagaimana aturan yang Allah telah aturkan kita sebagai pemimpin di satu kaum maupun pemimpin dalam satu organisasi. Dan itu Allah telah mencantumkan semuanya di dalam agama Islam. Maka orang yang diberikan semangat untuk belajar Islam adalah orang yang Allah inginkan kebaikan padanya. Tidak ada orang di antara kita yang terlahir langsung bisa azan. Tidak ada orang di antara kita yang ketika terlahir tahu dengan bagaimana cara berwudu. Akan tetapi semuanya itu diawali dengan proses, karena proses merupakan sunnatullah yang Allah berlakukan di muka bumi ini. Maka Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah engkau wahai saudaraku, karena tidak ada orang di antara kita yang dilahirkan sudah menjadi ulama. Dan sesungguhnya tidak akan sama antara orang-orang yang mempunyai ilmu dengan orang-orang yang tak mempunyai ilmu. Artinya berarti ketika orang tersebut Allah inginkan kebaikan kepadanya, tidak tiba-tiba menjadi seorang ulama, tidak tiba-tiba langsung paham dengan sebagaimana cara mengaji yang baik dan benar. Ada keinginan untuk mempelajari agama Islam ini. Dan ketika seseorang punya keinginan untuk belajar Islam, maka Allah sudah menginginkan kebaikan untuknya. Kemudian tak terbatas pada hal itu, dilanjutkan dengan dia kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik, dan niatnya belajar bukan untuk mencari keuntungan dunia. Betapa kita akan dikagetkan dengan riwayat, bahkan ada seorang hafizul Quran, ahli Al-Quran, kemudian diadili di depan Allah kelak di akhirat. Ketika ditanyakan oleh Allah, apa amalmu selama di dunia? Ya Allah, Engkau telah mengajarkanku Al-Quran atau kitab.
aku pelajari, aku ajarkan, kemudian aku sebarkan kepada orang-orang sekitarku dalam rangka mencari ridhamu. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong, engkau melakukan itu semua supaya disebut sebagai seorang mukri, orang yang bagus dan indah suaranya, pengen disebut sebagai orang yang alim, banyak hafal Quran, pengen disebut sebagai orang yang hebat dengan banyak memahami hadis. Tetapi ketika engkau lakukan itu semua bukan karena aku, kata Allah, tapi semata-mata karena engkau ingin disebut sebagai seorang alim, dalam pendek kata tujuan adalah untuk keduniaan, maka orang ini pun diseret ke dalam nerakanya Allah. Maka berarti ya ikhwan, ketika kita belajar agama bukan untuk liumari bihi sufaha, bukan untuk kita pamer-pamer kepada orang yang bodoh, atau tidak juga kita untuk kemudian berbantah-bantahan dengan orang alim, tapi semata-mata kita belajar agama ini adalah untuk kemaslahatan diri kita di muka bumi ini, bahwa bagaimana menjadi seorang suami yang baik Islam sudah mengatur, bagaimana menjadi anak yang baik sudah ada aturan di dalam Islam, bagaimana menjadi seorang pemimpin di satu perusahaan ataupun departemen Allah sudah mencantumkan di dalam Islam. Pendek kata, apapun, siapapun, bagaimanapun dan kapanpun, maka Islam itu sudah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas. Maka doa kita, ya Allah, berikan kemaslahatan bagi kami pada agama kami, ya Allah, karena dengan itulah akan menyelamatkan urusan-urusan kami, pekerjaan kami menjadi pekerjaan yang engkau ridhai, makan kami menjadi makan yang baik lagi halal dan engkau ridha, doa kami doa yang ikhlas sehingga sampai ke hadiratmu, amal kami menjadi amal yang menjadi pemberat kebaikan yang engkau ridha kepada amal tersebut. Tetapi kalau itu tak didasari dengan agama, entah sebagai suami, entah sebagai istri, entah sebagai pimpinan, entah sebagai rakyat, maka amalan kita akan centang perenang, tak akan berharga, tak akan bermakna di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan maslahat kebaikan dalam agama kami, karena ini merupakan penimbang urusan-urusan kami selama kami hidup. Ya Allah, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah, bermohon kepadamu, berikan maslahat, perbaiki kehidupan dunia kami ini, ya Allah, yang karena selama hidup di dunia inilah merupakan tempat hidup sementara kami. Kami makan, kami tidur, menumpang di bumi, ya Allah. Kami makan, kami minum, menumpang dari rezeki-Mu, ya Allah. Maka mumpung Engkau telah memberikan tumpangan kepada kami, tolong perbaiki dunia kami, ya Allah. Ketika kami hidup, apapun kondisi kami, entah kami Engkau percayakan menjadi orang yang banyak hartanya, jadikan kami, ya Allah, sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, maka itu merupakan kemaslahatan hidup di dunia. Tapi manakala, ya Allah, Engkau percayakan kepada kami hidup yang pas-pasan, hidup yang mungkin banyak kekurangan, tolong berikan kami, karuniakan kepada kami kesabaran dalam itu semua, ya Allah, dan itu pun akan membawa maslahat bagi kehidupan kami. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, apapun sisi kehidupan kami, maka tolong percayakan iman Islam dalam diri kami, sehingga apapun keadaan kami, kaya kami bersyukur, miskin kami bersabar, dan itu merupakan bentuk kebaikan-kebaikan selama kami hidup di dunia. Dan kalaupun, ya Allah, Engkau titipkan seorang pendamping bagi kami, maka jadikan kami sebagai pemimpin yang baik bagi orang yang kami pimpin. Kalau Engkau titipkan anak keturunan kepada kami, jadikanlah kami imam yang baik, baik untuk istri maupun anak-anak kami. Jikalau Engkau, ya Allah, titipkan kepada kami anak buah yang banyak, jadikan kami pemimpin yang amanah, yang terus melakukan ini semua berdasarkan amanah agama-Mu, ya Allah. Tiap sisi kehidupan kita minta kemaslahatan. Karena mengapa? Karena sekaranglah pertaruhan bagaimana hidup akhirat kita kelak.
orang tidak akan berjaya, orang tidak akan menjadi orang yang sukses di akhirat kalau tidak dititik dari dunia. Maka dunia adalah darul muqamarah, tempat di mana kita melakukan transaksi kepada Allah. Kalau baik transaksi itu, maka Allah akan balas dengan surganya. Tetapi kalau kita kemudian berlaku curang dengan Allah, tak menjalankan perintahnya, larangan-larangan bahkan dilakukan, maka siap-siap balasan berupa keadilan dan neraka Allah akan diberikan kepada kita. Maka orang yang mampu menyelesaikan 65 tahun perjuangannya di dunia, ada yang kemudian sewa hidupnya hanya sampai 50 tahun dan dia berhasil dengan kehidupan ini, maka kelak di akhirat orang tersebut adalah orang-orang yang berjaya. Mengapa? Karena selama di dunia dia menjadi orang-orang yang serius, orang-orang yang memikirkan maslahat akhiratnya dengan cara memperbaiki dunianya. Bagaimana cara memperbaiki dunianya? Dikembalikan itu dengan ilmu, dilanjutkan dengan iman dan ikhlas dalam beramal dalam setiap kehidupan, maka orang tersebut akan mendapatkan maslahat kehidupan dunia. Wa aslih lana akhiratana allati fiha wa ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaiki ya Allah, kami minta bermohon kepadamu, berikan maslahat dalam kehidupan akhirat kami ya Allah. Bagaimanapun kesusahan hidup di dunia, itu hanya kulit ari dari bagaimana kondisi di akhirat. Bagaimanapun panjang usia orang di antara kami ya Allah, tidak akan melebihi 10 menit hidup di akhirat kelak. Tak terbayangkan ya Allah, sementara Engkau telah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairul wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat jauh lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kekal dalam artian tak ada kesudahan sama sekali. Orang di dunia ini ketika dia menderita, panjangkan usianya menderita sampai 70 tahun. Ketika dia meninggal, ketika dia mendapatkan nikmat surga, bahkan memori tentang kesusahan yang akan dihilangkan Allah. 70 tahun ada orang tersebut berbangga dengan kehidupan dunia, segala fasilitas orang berikan, Allah berikan, tapi dia tak iman kepada Allah. 1 detik di akhirat akan membuat memori tentang nikmatnya selama dunia akan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat yang sangat masyhur didatangkan dengan 2 orang, yang satu yang hidup bergelimang harta dan kebahagiaan di dunia, tapi dia tak iman kepada Allah. Satu lagi hamba yang hidupnya serba susah dan kekurangan, tak pernah merasakan kesenangan maupun kebahagiaan, tapi dia iman kepada Allah. Kedua hamba ini didatangkan ke hadirat Allah. Yang satu kemudian ditanyakan, bagaimana kehidupan duniamu? Dimasukkan sebentar dia ke dalam nerakanya Allah, dicabut lagi dan dikeluarkan serta dihadirkan di hadirat Allah. Wahai hambaku, pernahkah sebelum ini engkau merasakan kelezatan hidup? Maka dia menjawab, demi Engkau ya Allah, aku tak pernah merasakan kenikmatan sebelum ini. Padahal ketika di dunia mobilnya sangat mewah, rumahnya besar, kemudian penghasilannya di luar ekspektasi manusia, hidup bergelimang harta dan kemewahan, tapi ternyata 1-2 menit dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dan dikeluarkan lagi. Ternyata memori tentang kebaikan dan kesenangan itu terhapuskan sirna sama sekali. Hamba yang kedua dipanggil Allah, hidup dalam kondisi miskin, penderitaan, berhiaskan air mata. Kemudian ketika dipanggil oleh Allah, maka ini hamba dimasukkan sebentar ke dalam surga. Andai kata kita sebut dalam kehidupan di akhirat, kehidupan dunia, cuma 1 menit dimasukkan ke dalam surga dan dihadirkan lagi di pengadilan Allah. Wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kesusahan sebelum ini? Maka jawab sang hamba, demi Engkau wahai Allah, sedikit pun aku tak pernah merasakan kesusahan kepedihan sebelum ini. Subhanallah, bagaimana ternyata memori tentang kehidupan dunia, jangankan di akhirat, bahkan ketika sudah menghadapi munkar dan nakir saja, memori tentang keindahan dunia itu akan sirna semata-mata. Maka berarti sangat rugilah
sangat naiflah orang yang mempertaruhkan menggadaikan kesenangan akhirat dengan harta dunia yang akan hilang dan dia tinggalkan. Kalau dia tidak tinggalkan, maka dunia itu akan meninggalkannya. Maka orang-orang yang cerdas adalah orang yang tak pernah merasa tertipu, dan orang yang tak pernah tertipu dengan tipuan-tipuan dunia. Mereka akan mengatakan, wahai dunia, wahai pekerjaanku, wahai tugas-tugasku, wahai apapun yang dititipkan Allah kepadaku, engkau adalah makhluk, aku adalah manusia yang dimuliakan Allah. Tidak sejatinya, tidak selayaknya manusia makhluk yang paling dimuliakan Allah bisa tertipu dengan makhluk yang Allah hinakan. Maka orang-orang yang tak tertipu adalah orang yang ketika dipanggil Allah hayya 'alas shalah, dia bergegas menghadiri masjid. Hayya 'alal falah, dia bergegas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika diwajibkan Allah untuk berpuasa, maka dia puasa. Ketika dihitung sebagai orang yang sudah wajib zakat, dia keluarkan zakat. Itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tak tertipu dengan tipuan dunia. Maka mudah-mudahan tiga aspek kebaikan ini, entah kebaikan agama, dunia maupun akhirat, maka Allah berikan kepada kita. Tapi tentunya itu tak gratis. Harus ada niat, harus ada kemauan, harus ada usaha, harus ada mujahadah, harus ada usaha yang sungguh-sungguh sampai ketika kita dinyatakan Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kita berjumpa dengan sesuatu yang pasti bernama kematian. Dan ketika itu sudah menghampiri kita, maka kita berharap bahwa kehidupan kita ditutupkan dengan baik, dengan sebaik-baik kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina rabbana azwajna wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعلموا أن الله لما آمركم بدأ فيه بنفسه فقال جل وعلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم على 4 خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها وفيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. Mohon pintu dibuka supaya tersambung dengan jamaah yang di luar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alana min salihi ahliha. Istawu wa'tadilu sawwu sufufakum. Isi barisan yang terdepan terlebih dahulu. Sallu salata muddi'in yarhamna yarhamkumullah. Setelah doa kita akan laksanakan salat ghaib untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sallu salatan muwaddi' yarhamna yarhamkumullah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa bihamdihi. Inni wajjahtu alladhi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma mushrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي أوزعني أن أشكر نعمة أنعمت علي ووالدي وأن الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم لا تبارك هذا القرآن ولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها وفيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ووفق لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الصلاة جامعة. Yang akan sholat gaib silahkan mengambil barisan di depan. Saudara yang tidak melaksanakan gaib mohon diizinkan untuk memberikan tempat kepada saudara-saudara kita akan sholat gaib. Sholat gaib 4 takbir, kemudian niat aku meniat sholat gaib mengikut imam 4 takbir karena Allah Ta'ala. Yang pertama suratul Fatihah, yang kedua salawat, yang ketiga Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang keempat kemudian doa Allahumma la tahrimna ajrahum ila akhir. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا العالمين انك الله اكبر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وكرم نزلهم وسلم دخلهم وارفع درجاتهم في المهدي نجل النصير. اللهم نسألك لنا ولو حسن ختمها نعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام يا نسأل ربنا اغفر لنا الصلاة والوفاء. اللهم ان كان محسن فزد بحسن حسن كان محسن تجاوز. اللهم اسكنهم فسح جنتك. الله اكبر. اللهم لا تحرمنا جنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين والمقروين في فلسطين وفي غزة وفي رام الله وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم كن عونا لهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وأهلك الكافرة أعداءك أعداء الدين من اليهود والناصر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم واجعل في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم على الأرض أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خير.